Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 1 mudah-mudahan tetap sehat dan semangat untuk belajar ya. Alhamdulillah di hari ini, di hari Senin, kita kembali lagi belajar bersama Pak Taufik ya. Setelah kemarin kalian telah libur lebaran, telah melaksanakan ibadah puasa ya. Mudah-mudahan semangat ibadah di bulan puasa tetap dilakukan juga ya setelah bulan puasa ini. Nah, sekarang di video ini Pak Taufik akan sedikit menjelaskan materi pelajaran PAI, pelajaran PAI selanjutnya ya. Nah, maka dari itu siapkan alat tulisnya, siapkan fokusnya. Nah, di video ini kita masih mempelajari tentang akhlak. Masih ingat sebelum Lebaran, sebelum bulan puasa kemarin, kita belajar tentang kalimat thayyibah atau berkata baik ya. Nah, ucapan yang baik ya. Kalau orang sudah mengucapkan yang baik, insya Allah orang tersebut hatinya baik ya. Nah, maka dari itu kita harus membiasakan diri mengucapkan yang baik. Nah, sekarang di video ini kita akan belajar tentang akhlak lagi ya. Kenapa harus belajar akhlak? Agar kita bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, karena manusia ini dinilai dari akhlaknya. Allah menilai manusia, begitupun orang lain dinilai dari akhlaknya ya. Akhlak yang baik itulah akhlak yang disukai oleh Allah dan juga banyak orang. Dan di sini kita akan belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan juga bersyukur. Nanti ada di halaman selanjutnya. Nah, tujuan kita belajar hari ini agar kalian bisa tahu hormat patuh orang tua itu apa sih? Kenapa kita harus hormat kepada ayah dan ibu dan bagaimana cara melakukannya. Nah, pertama, hormat dan patuh. Kita baca dulu bareng-bareng ya. Ayah dan ibu adalah orang tua kita. Nah, berarti orang tua kita itu siapa? Yakni ayah dan ibu. Ini adalah orang tua di rumah. Ayah dan ibu ya, sepasang laki-laki dan perempuan yang menjadi orang tua kita. Ibu yang telah mengandung kita ya, kemudian melahirkan kita, merawat kita. Ya, sungguh luar biasa perjuangan ibu dan ayah juga yang telah menafkahi kita ya, memimpin keluarga dan menyayangi keluarga ya, menyayangi ibu, menyayangi anak, menyayangi adik dan kakak kita. Kemudian kita harus patuh dan hormat kepadanya. Nah, hormat dan patuh adalah perilaku terpuji. Patuh itu apa, Pak? Patuh itu artinya menurut ya, nurut artinya taat. Nah, kepada orang tua. Kenapa kita harus hormat kepada ayah dan ibu atau orang tua? Karena ayah dan ibu kita ini sudah banyak jasanya kepada kita ya. Kita diberi jajan misalnya oleh ayah dan ibu, diberikan pakaian, diberikan makanan, diberikan kasih sayang. Maka dari itu kita juga harus patuh dan menghormati orang tua. Ini salah satunya misalnya patuh ketika disuruh orang tua. Ini adalah salah satunya salim atau salam ke orang tua. Ini adalah perilaku terpuji. Nah, Nabi Muhammad bersabda, ridallahu fi ridho walidain. Artinya, ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jadi, perilaku hormat dan patuh kepada orang tua ini sangat dianjurkan, sangat diperintahkan oleh Allah. Dan Allah sangat tidak menyukai pada orang yang tidak hormat atau tidak patuh pada ayah ibunya atau disebut dengan anak yang durhaka. Nah, Allah sangat tidak suka, bahkan Allah sangat membenci dan akan menghukumnya ya, mengazab orang anak yang durhaka. Nah, gimana caranya kita taat atau patuh pada orang tua? Salah satunya dengan mentaati setiap perintah mereka selama perintah orang tua itu baik ya. Kemudian kita menghormati mereka ya dengan cara salam, senyum kepada mereka dan juga membantu jika mereka keduanya membutuhkan bantuan kita.
Nah, salah satunya lihat di gambar ini, ada yang membantu orang tua, ada juga yang hormat kepada orang tua. Dan ini orang tua itu ada orang tua di rumah ya, ayah dan ibu, dan ada juga orang tua kalian di sekolah, yaitu guru ya, bapak dan ibu guru di sekolah. Ada guru kelas, ada guru agama, ada guru olahraga, dan masih ada lagi yang lainnya. Nah, itu dia tadi kita belajar tentang bersyukur, bukan bersyukur, tadi apa? Hormat dan patuh kepada orang tua ya. Sekali lagi, kenapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua? Karena Allah yang memerintahkan dan karena orang tua sudah banyak jasanya kepada kita semua ya. Maka dari itu harus patuh dan hormat dengan cara mentaati perintahnya selama baik dan juga membantu dan menghormatinya. Mudah-mudahan bisa diamalkan ya. Dan sekarang kita akan melanjutkan belajar tentang bersyukur. Nih, kita bersyukur. Syukur itu apa sih? Kita baca dulu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersyukur itu berasal dari bahasa Arab ya, syukron artinya berterima kasih. Jadi bersyukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mengucapkan alhamdulillah. Cara bersyukur yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, kenapa kita harus bersyukur pada Allah? Karena sudah banyak karunia yang Allah berikan kepada kita ya. Kita sudah diberikan rizki oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan teman yang baik, ayah dan ibu, kemudian masih banyak lagi yang lainnya ya. Kalau dihitung tidak akan mungkin terhitung. Gimana caranya bersyukur? Yaitu dengan pertama dengan hati yang selalu ingat kepada Allah. Lalu yang kedua, bersyukur dengan lisan atau dengan bibir kita. Gimana caranya? Dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemarin sudah dipelajari ya, di kalimat thayyibah. Dan cara bersyukur yang ketiga yakni dengan perbuatan ya, dengan beramal baik setiap saat. Nah, itulah perilaku terpuji. Nah, perilaku bersyukur dengan perbuatan, salah satunya misalnya kita menggunakan tangan yang diberikan Allah ini untuk sedekah ya. Kita dikasih rizki oleh Allah, uang, makanan dikasih untuk sedekah. Dikasih kaki oleh Allah, kita bersyukur kakinya digunakan untuk pergi ke masjid misalnya ya. Digunakan mata oleh Allah, matanya digunakan untuk belajar. Nah, itu adalah ciri orang yang bersyukur. Nah, orang yang rajin belajar, berarti itu dia sudah bersyukur karena dikasih kesehatan, dikasih otak yang pintar, dan masih banyak lainnya. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini tentang bersyukur dan juga hormat kepada orang tua ya. Nah, mudah-mudahan bisa diamalkan ya. Apalagi yang kalian di rumah ayah dan ibunya masih ada, orang tuanya masih ada, maka kalian harus bersyukur ya kalau misalnya mereka masih ada. Doakan agar selalu sehat ya dan dipanjangkan umurnya, dan perlakukan ayah dan ibu kita dengan baik ya, karena mereka telah banyak berjasa kepada kita, dan juga ayah dan ibu salah satu kunci kita bisa masuk surga ya nanti di akhirat nanti. Oke, itu saja yang bisa Pak Taufik sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.